milenial dan Gen Z, berjumpa lagi dalam program Big Idea. Bersama saya Desi dan Mami Jane. Hai semua. Oke. Kali ini kita akan kedatangan seorang laki-laki, Mami ya. Laki-laki ganteng. Minggu lalu kan perempuan. Cantik. Kalau sekarang terus udah mature banget. Kalau sekarang yang ganteng. Terus begitu. Berhasil. Kalau ganteng ini laki-laki ya. Ganteng laki-laki. Terus dan berhasil. Berhasil juga dan emang Gen Z. Apa gen milenial nih? Ini masih milenial tapi yang dia rekrut dong anak-anak Gen Z. Oke, good. Nah, kita panggil aja ya narasumber kita ya kali ini, Mami ya. Siwan. Halo, saya Siwan. Perkenalkan, gimana Mami? Apa kabar? Baik, Siwan. Desi, apa kabar? Baik, Siwan. Ketukar terus kita nanya kabar ya, Mami. Iya. Kabar kita. Saya nanya Gimana kabar. coba? Ini nggak bener banget ini. Dikat. Justru kita udah lama ketemu dia kan, nggak ketemu Siwan. Apa namanya? Kita nanya kabarnya. Iya, tapi nya Siwan kelihatannya sekarang seger loh. Seger lebih ya? ganteng Emang loh. dulu gak seger? Enggak, dulu. Oh, gitu. Tapi sekarang kamu seger dan Enggak, kayak ganteng. kacamatanya masih baru. Oke. Kacamatanya Mami baru, jadi dia lihatnya lebih oke. Enggak, gitu. tapi tahu enggak? Dia tuh sekarang lebih ganteng, Desi lebih seger karena dia sekarang sudah menjadi vegetarian. Oh, vegan. Oh enggak, vegan dan sekarang sebenarnya dia udah rajin olahraga, Mami. Karena dia nggak saya, maka rajin olahraga. Ya, gue susah deh ngomong sama lu berdua deh. Ya sekarang vegan, rajin olahraga, seperti itu Mi. Ya, benar kan Siwan? Iya, Itu benar. karena profesi jadi agen asuransi nih. Oke. Oh gitu ya? Oh, ada ngaruh nggak tuh kalau misalnya makin sehat makin premium murah? Ya. Enggak, gue nggak salah dong, Mam, nanya begitu. Kan dia bilang gini, karena Ya kalau profesi sehat, gue jadi nah agen. kalau nasabah beli asuransi, kondisi sehat, pasti preminya jauh normal. Kalau nasabah udah ada penyakit, bisa kena pengecualian, ataupun ekstra premi. Bener nih. Apalagi kalau lu udah tua masuk asuransi yang lebih mahal. Tapi kemarin kita denger ya Wan, ada yang marah-marah ya Wan. Iya. Sampai gua sama si Wan sampai kaget loh, agen dikata-katain. Kasar banget ya. Kasar Mi. banget deh. Oh, Sampai nggak gua sama si boleh Wan sebut sampai ya, kasarnya nggak boleh. Ini oknum sih Mi, mungkin. Iya, tapi kan Tapi kalau kita nggak boleh seperti kita itu. berdua sama si Wan sampai Kaget. gitu. Ternganga-nganga. Aduh. Ternyata di luar sana banyak orang-orang yang sangat marah. Lihat marah itu dan nggak asuransi. percaya gitu. Iya. Sama jadi agen. image-nya itu jadi gimana ya? Orang jadi mau jadi agen jadi merasa, aduh agen asuransi kayaknya susah banget ya, jelek banget ya. Orang marah-marah. Kenapa terjadi seperti itu? Mungkin miselling penjelasannya itu kurang seperti itu. Nah itu sering terjadi sih ini. Saya sering hadapi seperti itu. Siwan, Mami, ini kan kita nggak tahu nih. Siwan tuh bisa rekrut Gen Z banyak ya, terus milenial juga banyak. Kita pengen tahu dong backgroundnya Siwan dulu gitu. Kenapa jadi agen asuransi? Iya, kan kita nggak tahu. Emang nggak ada kerjaan yang lain, apalagi kan masih muda juga. Betul gini. Saya di asuransi ini udah 20 tahun lebih. Ini masukin tahun ke-20, Gila. hampir 22 tahun ya. 22 tahun? Jadi generasi apa? Tebak sendiri deh, Mi. Jadi Tapi pasti bukan generasi ketika boomers itu dong. Tuh, gua ketemu Siwan masih Imut-imut ya, Mi? imut-imut masih aduh nggak tahu deh tapi masih gua cupu, ngeliat cupu, Siwan cupu, sekarang masih cupu. masih Udah cupu beda ya? sekarang Udah beda dewasa ya, Mi, ya? banget. Cara ngomongnya juga beda ya, Mam. Jadi dari saya kan perantauan, Mami tahu saya dari Sumatera, merantau ke Jakarta sendiri dan sempat kerja jadi karyawan, pernah kerja jadi karyawan. Yang lucunya waktu kerja jadi karyawan itu kan waktunya terikat ya, Mia. Jadi apa tuh waktu itu karyawannya? Banyak sih macam-macam dari perusahaan keuangan, terus terakhir itu mungkin teman-teman Mami tahu ya itu bisnis kayak makelar itu deh, angkat telepon kerjanya jadi operator. Nah itu kerjanya malam nih. Jadi malam itu saya kerja, pagi itu saya tidur. Nah, jadi kebalik nih. Kebalik dunianya. Oke. Jadi selama 3 tahun terakhir ada teman saya bilang gini, lu capek-capek ke Jakarta kerja seperti itu, udah gitu lulusan S1, saya backgroundnya teknik industri nih. Nah, makanya Tapi jadi jadi agen operator. asuransi. Nah, operator akhirnya saya pikir ya udah, kamu coba deh. Ada temen ngajakin tuh jadi agen asuransi. Nah, dulu tuh ya seperti Mami bilang training itu seminggu. Nah, pas training seminggu, aduh kayaknya ngantuk banget. Cuman karena pengen merubah hidup ya.
Jadi gini loh, waktu itu udah nyaman tuh kerjanya. Nyamannya ya terima gaji tetap. Ya, operator ya. Operator, cuman waktunya tuh memang nggak ada sih, agak terikat. Cuman kan nyaman ya, punya income lumayan gede. Nah tapi pada saat mau jadi agent training, waktu itu merasa kayaknya seminggu tuh aduh gimana ya training, terusin apa enggak. Nah tapi saya mau kasih tau teman-teman, kalau kita mau merubah hidup, kita harus berada di posisi yang nggak nyaman. Oke. Nah, berarti belajar. Berarti super yang nggak nyaman itu sekarang jadinya enjoy. Sekarang jadi, ya akhirnya jadi kerjaan sih. Nah, jadi mungkin semua orang tuh nggak punya cita-cita jadi agen asuransi. Saya nanya nih, semua orang jadi agent. Pertama nanya semua, nggak ada yang punya cita-cita jadi agen asuransi, seperti saya. Jadi kenapa tuh? Pasti mereka merasa udah pilihan terakhir tuh kalau jadi agen asuransi. Atau dijeblosin? Ya, dijeblosin bisa. Nah, kayak saya pikir ya udahlah saya coba aja. Dijeblosin kayak gitu. mami gitu ya. Iya. Nah, lalu pada saat saya jalanin itu, sebulan itu nggak ada closingan nih, jujur. Sebulan dari training itu nggak ada closingan? Nggak ada closingan. Nah, jadi waktu training, trainernya ngomong begini. Terus waktu training ngapain, tidur? Enggak, jadi trainernya bilang begini, trainernya ngomong gini, kalau lu jadi agent, ring satu dulu nih, saudara, teman, segala macam gitu. Nah, saudaranya nggak ada yang mau beli sama saya. Kan saya kan anak sulung ya. Nah, saudara dari berapa saudara? Dari 7 bersaudara. Wah gila. Nah, terus jadi saudara, teman-teman yang dulunya teman-teman, waktu kerja di waktu kerja di jadi karyawan, mereka kan akhirnya ketemu tuh, mau reuni, ajak-ajakan. Pas udah jadi agent, di kontak dong, ngilang semuanya. Serius. Itu ngomongnya, gue sekarang jadi agen. Iya, saya bilang saya jadi agen asuransi, kita ketemuan yuk. Enggak, saya udah punya asuransi saya nih. Jadi mungkin 20 tahun yang lalu tuh jadi agen asuransi tuh kayak aduh masih susah, mata agak susah. Beda sama sekarang ya mungkin ya, beda sama sekarang ya. Nah akhirnya jalanin, tiba-tiba jujur ya, bulan pertama tuh ada satu case teman saya dari Medan dateng, itu saya kayak nembak aja nih, lu beli sama gue. Oh, lu todong dia tuh? Todong dia beli nih, karena udah gue beli yang kecil aja, katanya begitu. Gue beli yang kecil aja, karena saya temenin dia di Jakarta. Dia bilang gini, lu kan udah banyak waktu nih jadi agen asuransi, temenin gue ya jalan-jalan. Saya temenin, closing lah itu satu case. Dulu kan saya masih ngekos ya, ceritanya namanya perantauan, belum punya rumah seperti sekarang, belum punya mobil ya, masih kos gitu. Nah lalu si yang nasabah yang pertama ini jadi nasabah pertama saya meninggal nih. Dia kena kanker hidung. Nah pada saat dia kena kanker hidung, saya balik ke Medan nih ceritanya. Teman saya nelfon, si Wan lu mesti balik ke Medan nih untuk bantuin teman kita buat pergi ke Penang mau kemoterapi, ceritanya seperti itu. Terus saya tanya teman saya gini, lah kenapa harus saya pulang ya? Terus dia bilang gini, ya kan lo agen asuransi, waktu lu paling banyak. Nah jadi image-nya tuh udah kalau agen asuransi waktunya banyak banget gitu kan. Nah, tapi sekarang kayaknya waktunya, waduh bener-bener beda ya dengan dulu. Nah akhirnya saya ke Medan, temenin dia, saya bolak-balik ya. Itu ternyata kanker hidung itu sakit banget ya, Mia. Nah akhirnya selama 2-3 bulan saya di sana, terus saya balik ke Jakarta, ternyata dia meninggal dunia nih. Nah dulu itu kan nggak ada produk yang asuransi seperti sekarang nih, kesehatan nih. Nah dulu kan jualnya cuma asuransi jiwa ya, Mia. Nah pada saat balik saya urusin klaimnya, ternyata itu bermanfaat banget karena dia tulang punggung keluarga. Akhirnya dengan uang UP itu mamanya bisa di rumah nih, seperti itu. Nah, jadi saya pikir pada saat itu saya baru menyadarin tuh Desi. Nah pada saat klaim itu kan dia masuk asuransi udah hampir 2 tahun ya. Nah waktu jalanin tahun pertama sampai tahun kedua itu masih berpikiran benar gak sih yang gue jalanin ini asuransi ini masih maju mundur tuh, yang ngatur waktu nggak bisa, yang kayak prospek orang kok temen-temen pada hilang seperti itu. Nah begini pas udah klaim itu saya baru berpikir nih, oh ternyata jadi agen asuransi itu luar biasa bagus ya, kebantu orang. Di situ saya berpikir, oh yaudah deh, kayaknya ini udah bener nih jadi agen asuransi seperti itu. Sampai sekarang akhirnya tekunin dari jatuh cinta nih. Tapi ini ada lagi nih Des, sebelum ngurusin klaim itu ada di satu posisi yang dimana ngejalanin bener nggak? Saya masih ngejalanin kayak bisnis lain gitu. Oh, jadi nggak fokus nih? Nggak fokus. Jadi bercabang karena masih ragu-ragu ya. Nah makanya kemarin waktu tulis buku itu kan saya bikin bisnis asuransi adalah bisnis yang pencemburu. Ternyata kalau asuransi udah asuransi aja, jangan kerja-kerja yang lain gitu loh. Nah itu yang saya jalanin ya Mia. Nah akhirnya saya masih waktu masih saat kondisi ragu itu, nah saya cari temen nih ceritanya, nanyain sama temen.
waduh asuransi gimana ya? Kebetulan teman saya orang negatif nih, salah nanya. Dia bilang begini, ya bener lah asuransi itu nggak bagus, saya aja gagap. Oh, akhirnya nih pulang di kosan 2 hari itu nggak bisa tidur. Merenung. Dapat energi negatif. Ya merenung. Ini kayaknya salah juga ya bisnis ini ya. Aduh asuransi ini salah, jadi agen ini salah. Lalu 2 hari itu mikir, tapi saya cari orang yang berhasil nih. Ketemu lagi nih, cari orang yang positif. Dia bilang, ternyata kamu itu Siwan nggak bisa ngatur waktu. Jadi bahaya gini, kalau orang jadi agen asuransi selalu bilang ini, waktunya fleksibel, memang benar. Tapi ketika kamu punya waktu fleksibel, itu yang membuat kamu jadinya kerja asal-asalan, kerjain ini gitu loh. Nah, itu nggak boleh. Jadi kamu harus disiplin, hargain waktunya, kamu harus manajemen waktu supaya apa? Supaya kamu bisa dapat. Nah, Ya, di situ sih. itu Siwan, Mami setuju tuh. Mami paling nggak suka kalau orang bilang agen asuransi adalah kerja semau dia. Iya. Nah, tapi gini, kalau kita udah terjun untuk menjadi agen asuransi, coba deh kita dengar para pembicara internasional yang di MDRT. Betul. Ya. Nah, itu kan mereka mengajarkan ini akan menjadi profesional kita. Sebenarnya bagus, Mami. Semua profesi kita nggak bilang Ya, baik dan buruk tuh sebenarnya sama gitu kan. Sebenarnya bagus profesi agen asuransi. Cuman balik lagi orangnya, benar nggak? Ya, Mami? maksud Mami, kita harus profesional, Iya, ya, betul. harus benar-benar profesional. Nah, dulu waktu Mami ketemu Siwan itu kan baru belajar ya, Wan. Iya. Ya, terus kita lebih kenal lagi waktu kita sama-sama di Aplik, di Aplik 2015 ya, Wan. Kebetulan saya di komite MDRT juga. Nah, dia komite MDRT. Nah, kalau Mami kan eranya udah komite duluan. Nah, kalau Siwan kan datang belakangan. Iya. Nah, nggak gampang ya, Wan, jadi agen ya, Wan. Banyak suka dukanya, Mi. Nah, dukanya dulu itu jujur waktu Siwan jalanin asuransi itu kan belum punya mobil ya, Mi ya. Jadi waktu masih di kos di Selipi itu saya ada tukang ojek yang selalu jemput nih ceritanya. Saya pakai ojek. Oh, jadi udah langganan. Ojek langganan. Nah, jadi gara-gara ojek langganan saya pikir gini loh. Zaman dulu kan belum ada kayak sekarang nih, ada online seperti itu. Tukang Gojek ini saya kasih handphone. Namanya Supri ya, nggak tahu dia masih ingat saya nggak. Nah, jadi Pri, ini gue kasih handphone, gue kasih pulsa, lu setiap pagi jam 9 lu jemput gua di kosan, ke kantor nih ceritanya Mi, dulu masih kantor yang lama. Nah, jadi dia jemput, tapi di bawah jam 9, terserah lu nih Pri, lu mau jemput anak sekolah segala macam, tapi jam 9 lu standby jemput Siwan nih. Nah, udah. Terus dijalanin, ada satu momen gimana saya dapat referensi. Dari Selipi naik ojek ke daerah Cinere, jauh dong, lumayan jauh. Ya. Pertama ketemu, oke, kenalan dulu ya, referensi. Pertama, terus kedua kali pergi lagi nih, ketemu jelasin. Ke tempat yang sama, orang yang sama. Ketiga kali pergi lagi, itu hujan-hujan tuh Mi, itu gara-gara hujan-hujan. Aduh, hujan kayak basah kuyup gitu, merasa gini, ya ampun kok jadi agent ini susah banget ya gitu loh. Itu udah rasanya udah mulai nih ya. Udah mulai nih, down, jadi agent down gitu kan. Terus cuman saya membesarkan hati gitu lah. Terus apa yang terjadi Mi? Pada saat udah presentasi yang ketiga kali, calon nasabahnya bilang gini, aduh maaf banget Siwan, saudara saya baru jadi agent, jadi saya beli sama saudara saya. Sorry ya, saya nggak beli sama kamu. Zong banget nih Mami. Wah, itu jong ya. Tapi kita harus belajar nih. Akhirnya apa? Di situ saya merasa, aduh gila juga ya ini ya. Udah 3 kali nggak jadi gitu kan. Lagi. Kan zaman dulu kan nggak bersih sekarang ya. Online gampang ya, gitu kan. Betul. WA apa segala macam kan dulu kan nggak harus telepon ya, bikin janji gitu kan. Ya udah nggak apa-apa Pak. Terima kasih. Saya cuma ngomong seperti itu. Cuman nih memang kecewa, pasti yang namanya manusia pasti kecewa. Nah, tapi di rumah, di kosan nih, saya masih kosan, saya berpikir gini, oh yaudah nggak apa-apa, mungkin Tuhan akan kasih saya yang lebih besar lagi gitu loh. Kita harus positif. Mungkin saudaranya perlu dana, bisa jadi mungkin saudaranya sakit, anaknya mau sekolah. Nah, jadi saya sweet tuh, Mi. Dulu kan saya itu kan belum belajar tentang energi ya, Mi ya. Jadi sekarang udah belajar, oh iya, itu kan energi negatif saya jadi positif seperti itu. Nah, jujur di asuransi itu belajar untuk
positif Ya. itu banyak banget gitu sih Dan ceritanya. nggak gampang ya untuk Nggak belajar gampang. positif ya Mami ya. Tapi Nah, jadi saya sekarang- ngalamin hal yang seperti itu Sekarang sih. Mami ngelihatnya ya Des, kalau ngelihat dia sekarang ya, gila loh, di tahun 2024 baru 3 bulan kali ya, dia udah MDRT loh Des. Wow, amazing ya. Heeh. Amazing banget. Blessing. Terus sudah gitu mungkin anak-anak ini nih anak-anak Mami yang Gen Z, Gen Z apa sih MDRT ya Wan? Iya. MDRT itu kan Million Dollar Round Table yang menjadi kebanggaan dari agen asuransi karena dia mencapai predikat internasional. Dan bergengsi ya, Nah, benar-benar terus internasional. udah gitu sekarang Mami lihat lagi, gila ya si Siwan. Ini anaknya yang dia rekrut nih anak muda semua nih. Ganteng-ganteng nih gitu lah ya. Terus BTW, gimana tuh caranya Oh, Wan? gini. Dulu Mami, dulu kan kita tadi kan si Wan udah cerita ya, maksudnya dulu dia anak pertama dari 7 7 bersaudara. bersaudara. Terus papa mama kerja. Jadi mama saya ibu rumah tangga tapi bantu papa cari uang juga gitu kan. Nah, terus papa saya dulu kerja. Lalu jujur aja, papa saya itu dulu nggak suka agent asuransi, Mi. Jadi dia nggak suka agent asuransi, dulu pernah di prospek, dia nggak mau beli, malah agent asuransi disuruh pulang, istilah mengusir gitu. Tapi sekarang, anaknya jadi agent asuransi, tapi udah sampai saat ini sih belum pernah diusir ya Mia, si Wan ya gitu. Gimana berani dia ngusir waktu anak? waktu memutuskan jadi agent, itu papa saya tuh marah sekali. Dia cuma bilang, kok sekolah tinggi-tinggi, tinggal di Jakarta, kok jadi agent sih? Nah seperti itu. Terus Nah, lo jawabnya apa? saya cuma jawabnya, nggak apa-apa Pak, saya coba aja. Tapi saya buktiin gini loh, kadang-kadang kita harus membuktikan ke orang yang kayak misalnya, nggak cocok jadi asuh. Saya buktiin walaupun awalnya kayak nggak seneng gitu ya, tapi saya kerjain, ya udah saya coba buktiin. Akhirnya pada saya buktiin, ternyata saya bisa closing. Ya setelah sebulan closing saya dapat closingan lagi. Saya bisa bantu renovasi rumah saya gitu loh. Itu yang membuat papa saya juga kaget gitu. Bisa sampai beli mobil gitu ya. Nah, kadang-kadang kan zaman dulu tuh kan masa muda tuh kan kayaknya mau beli mobil gimana gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kita mau jadi agent, ya kita harus ikutin prosesnya sih, Mi. Cuman kalau anak sekarang kan, aduh nggak mau ikut prosesnya. Maunya instan. Tapi sebenarnya mereka itu kita mesti ngerti sih, karena kebetulan saya punya tim kan Gen Z ya. Gen Z, saya beberapa tim Gen Z, kita harus mengerti. Contohnya sekarang kayak saya, setiap hari Kamis saya bikin komunitas buat lari, itu saya udah mulai nih gitu loh. Nah itu yang saya lakukan. Oke, jadi dari apa? Komunitas sehat, terus Ya. beralih ke ini. Ya, nah jadi saya biasanya mulai mereka dengan apa yang disuka. Kebetulan kan saya kan vegan, ya cara makanan sehat seperti itu. Dan lagi pula kan saya kan ada punya pet ya, peliharaan, saya punya kucing, punya anjing. Dan saya mulai dari sana biasanya. Nah biasa anak-anak milenial itu kan mau lihat contoh ya, Mi. Mereka lihat contoh. Oke, kita harus dapat figur yang memang kayaknya saya bisa sukses seperti dia gitu. Itu satu hal tuh ya Des, pada waktu dia bisa habis beli mobil, terus Siwan cerita tuh sama Mami, aku kayaknya mau ngambil rumah. Ingat nggak, Wan? Iya benar. Yang Aku rumah yang mau sekarang ngambil ini. rumah. Iya, rumah sekarang ini. Betul. Itu semua uang dari terus dia bilang, jadi agen asuransi. Wan, harga rumahnya berapa? Kalau waktu itu kalau nggak salah nyicil 1 M ya Wan ya? Iya, lebih. Lebih 1 M lebih. By the way, pada saat ini ya Mami ya, kan karena kan dia udah beli rumah sekarang, kehidupannya udah better. Bagus. Nah kalau inget dulu, berarti kita bisa bilang si Wan ini adalah generasi sandwich dong. Iya. Karena dia kan 7 bersaudara. Iya. Nah, Benar. ini kan juga maksudnya lagi banyak nih yang kita hadapin sekarang. Iya. Kita tahu ya Mami ya, banyak generasi-generasi sandwich yang sekarang yang orang tua tuh which is Menggantungkan dengan kita. Iya, betul. Itu dialamin ya, Siwan? Saya alamin sih. Jadi ya begitu papa saya meninggal ya udah gitu loh, saya handle jadi ya kayak kepala keluarga gitu kan. Mama saya tinggal sama saya sih. Nah tapi saya sejauh ini happy gitu karena Pak, kita sebagai kalau kita sayang sama mama pasti saya yakin rezekinya pasti lancar, itu udah pasti. Betul. Nah jadi mama saya tinggal sama saya, kenapa generasi sandwich saya melihat sekarang. Nah cara untuk memutuskan adalah ya kita harus punya asuransi.
Nah, kalau kita merasa income kita kurang, ya kita harus cari income tambahan gitu loh. Nah, banyak ya tim saya juga awalnya ngejalanin asuransi sebagai sampingan, akhirnya sekarang jadi main jobnya. Oke, jadi full time ya. Nah, untuk memutuskan generasi sandwich, ya harus asuransi itu adalah dasar ya. Saya selalu bilang ke nasabah saya, itu adalah pondasi dasar dari financial. Nah, kita bisa nih namanya ya, kita investasi, kita beli ini, kita mau nabung, tapi kalau kita nggak ada asuransi, itu akan rontok semua nih. Kayak piramida gitu kan? Ya. Kayak piramida. Mami ingat lagi 2 minggu yang lalu, kan Mami kasih preview mengenai mindset ya. Mindset and coaching, ingat kan Wan? Terus Mami agak ini juga loh Des, ada salah satu anak yang orang tuanya tuh cukup ya Wan, jadi anaknya si Siwan, jadi agennya Siwan ya. Nah, anak Gen Z yang orang tuanya tuh boleh dibilang serba berkecukupan. Mau beli apa aja bisa. Ya karena developer, mamanya tuh developer, developer properti, anaknya jadi agennya Siwan. Dan pada waktu Mami bawa waktu itu coachernya gitu ya, sama dia bilang, wah keluarga saya di coach sama dokter ini loh gitu gitu. Jadi Mami bilang, wih si Siwan hebat juga nih, dia bisa anak orang berada Gen Z bisa ikut dia. Yang tadinya mungkin anak ini juga ikut dengan orang lain ya Wan, terus dia ikut ke Siwan, mungkin itu ada satu contoh ya, chemistry, dan dia lihat juga gimana Siwan menjalankan ininya ya Wan ya, dengan baik. Jadi pernah ngalamin juga ya Mami ya Siwan tuh sandwich generation. Jadi dari dulu memang udah ada sebenarnya sandwich generation ya Siwan. Iya, dulu jujur ya. Sekarang. Makanya anak-anak sekarang itu ya walaupun masih muda punya asuransi. Jangan terjadi dengan saya punya adik yang bungsu, ya nggak punya asuransi, jadi akhirnya biasanya kalau orang terdekat kita sakit, nggak punya asuransi, pasti dicari orang terdekat kita kan, kakaknya, orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya nggak mampu, berarti cari kakaknya dong. Nah, kita harus bantu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau seandainya adik saya itu dia punya asuransi, berarti kan tidak bergantung dengan orang lain maupun dengan saudara gitu. Nah, jadi akhirnya adik saya sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nah, sejak itu saya berpikir gini, saya harus cerita ke semua orang nih, setiap orang, lu masih muda, harus punya asuransi. Kenapa? Supaya nggak repotin orang lain. Jangan contohnya, kakaknya agen asuransi, tapi adiknya punya asuransi. Ironis banget ya. Nah, seperti itu. Nah, saya nggak mau itu terjadi dengan kalian. Nah, itu yang saya selalu bilang. Saya cerita ke semua orang, ke teman-teman orang yang saya temuin gitu loh. Nah, kamu itu butuh asuransi. Nah, untuk sekarang, asuransi itu kamu gampang dapat. Kamu tinggal pilih perusahaan yang mana, agennya yang mana. Nggak seperti dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang kita harus edukasi nih untuk anak-anak sekarang gitu. Terutama anak-anak Gen Z dan milenial ya. Betul. Tapi Mami bangga ya Wan. Mami nggak lihat Siwan aja. Mungkin di luar sana juga banyak Siwan-Siwan yang lain ya, Des. Betul. Yang apa? Ingat nggak dulu? Enggak. Jadi pada saat itu ada 2 anak asuransi, anak muda ya, mungkin sekarang udah nggak muda lagi ya Wan. Udah namanya udah pasti udah hampir 40 kali mereka ya. Tapi waktu itu dia bercerita gimana dia ngerekrut anak teman-temannya yang Gen Z dengan penuh antusias, dengan apa ya, dan I'm really happy with that. Tapi kadang-kadang Des, udah sampai di atas, mereka juga kadang-kadang lupa ya. Oh, roda berputar Mami, ya udah di atas dia lupa ke bawah. Maksudnya lupa gimana Mi? Lupanya gini. Dia tidak mungkin apa karena sekarang dia udah hebat, udah apa, Mami lihatnya, aduh anak gue ini satu nggak se-humble dulu lagi ya gitu. Mungkin biasa, mungkin ya Mi ya, mungkin kehidupannya udah berubah, tapi kita berusaha untuk kalau kita sebagai agen asuransi harus humble sih. Iya. Jadi kalau orang nanya, Siwan, lu 20 tahun lebih kok masih punya nasabah terus nih, bisa closing terus. Bisa konsisten gitu ya. Saya cuma bilang gini, bisnis ini kan bisnis kebaikan ya Mia. Jadi
ya udah baik aja sama orang, tulus dan baik, itu aja sih kuncinya. Makanya kalau anak-anak nanya, loh ini gimana ya kalau mau jadi agent bank gitu kan, biasa dong, karena kita orang Medan dipanggil abang, ada yang panggil mas, ada yang panggil abang, panggil bapak gitu kan. Saya cuma bilang begini, ya dulu baik aja sama orang. Kali Wan. Kenapa Mami? Gini ya, anak gue nih sama gue juga kadang-kadang suka sebel. Katanya gini, si Mami ini kebawelan, sama siapa aja bawel, sama siapa aja kenal. Nih di sini nih Wan, gue dari tukang kebon, cleaner, security, itu kenal. Tapi mungkin jadi agen asuransi, itu mungkin karena jadi agen asuransi kali ya. Dulu Mami nggak bisa ngomong loh, dulu introvert. Gini, disuruh ngomong di depan, gue gemeteran, Des. Apa yang gue mesti ngomong? Tapi sekarang udah baterainya udah lewat nih. Kagak, udah lewat. Makanya bawel banget. Gue sekarang disuruh ngomong di depan 1.000 orang juga gue hayu aja naik panggung. Tinggal anak-anak gue bilang si Mami tuh ya, keliwatan dia tuh, keliwatan baby boomers nggak tahu malu kali gitu. Tapi itu mungkin belajar dari dunia asuransi. Nah, nih bener nih. Nah jadi gini, di asuransi itu sebenarnya bukan cuma buat jualan aja, bantu orang jual asuransi, enggak. Nah untuk di bisnis asuransi sebagai agen asuransi kita itu banyak belajar. Contohnya nih dulu kan mau presentasi ke orang aja kayak nggak berani, apalagi Mami tahu kan dari daerah ke Jakarta gitu kan. Nah, nggak kenal banyak orang, tapi sekarang udah bisa mau presentasi seperti Mami, mau presentasi ke 1.000 orang juga bisa, mau jadi speaker di mana-mana juga bisa gitu. Nah, itu proses belajar. Nah, kalau nggak di asuransi, ya nggak mungkin jadi sekarang nih, gitu loh. Bener. Nah, saya berpikir, oh iya ya, dulu balik lagi, jadi saya pernah nih ikut MDRT gitu ya, MDRT di conference di luar negeri gitu. Ada satu pembicara bilang, ya lu harus punya goal. Artinya apa? Pada saat lu kerja, lu jalan bisnis ini harus punya goal 1 tahun, 5 tahun. Nah, jadi jujur ya Mi ya, saya punya goal. Nah, jadi di kamar saya itu ada peta, itu saya belajar dari MDRT juga. Udah bikin visualisasinya. Kayak afirmasi gitu ya, kita bikin. Nah, sampai hari ini pun nih, saya masih punya goal setting yang tiap tahun saya harus bikin dari awal tahun. Nah, itu saya, jadi gini, ada peta dunia, saya ada peta dunia yang gede, dan satu ada global, yang bulat gitu loh. Saya suka iseng nih, suka liatin mana-mana negara yang pengen saya pergi gitu kan. Nah, lalu saya akan pilih nih negara mana yang sudah pernah pergi. Nah, itu exciting banget. Terutama buat teman-teman nih ya, yang anak muda pengen jalan-jalan ke luar negeri, ya kita belajar dari sini. Bukan dari uang nasabah ya sebenarnya, itu prestasi ya. Iya, prestasi. Saya udah lihat tuh yang kemarin. Jadi reward yang sih. Reward, saya udah pernah lihat tuh yang kemarin yang Yuli ya. Itu sebenarnya bukan dari uang nasabah ya, itu prestasi sebenarnya. Iya, itu reward. Jadi kan banyak nih nasabah yang berpikiran, aduh kalian jalan-jalan pakai duit saya. Nah, itu yang paling aku sebel. Ada nasabah yang kayak gitu. Oh iya deh, banyak gitu. Jadi kalau kita jadi agen asuransi, ya nggak perlu terlalu flexing banget lah gitu. Sekarang nih ya, banyak banget anak muda yang menjadi MDRT ya Wan. Iya. Nah, ada terus, berapa tuh? Wih banyak. Sekarang udah nggak kita udah nggak bisa hitung kalau loh. di Indonesia kayaknya hampir 3.000 ya. 3.000-an. Tapi 3.000 itu anak muda semua atau campur? Campur. Desi tahu waktu pertama kali Mami pergi ke MDRT Kongres. Kenapa? Mami baby boomer sendiri, yang lain muda-muda gitu? Enggak. Terus? Ini ya sekarang kita udah seumuran lah ya. Tapi ada yang di bawah Mami umurnya. Ada beberapa di bawah Mami, tapi ya hampir rata-rata di bawah Mami. Cuma 2 orang yang kayaknya seumur ya, sama emak satu itu ya, yang juga punya sangat berarti untuk MDRT Indonesia. Desi tahu 15 orang loh Des, ya 15 orang sih Wan. Sekarang udah banyak ya? Sekarang udah banyak banget. Terus dipanggil nih waktu di panggung, kita pernah MDRT. Not the Congress yang di Amerika, tapi yang Asia apa tuh? Dulu experience. Ya, betul. Jadi di Bangkok. Ini mungkin Mami cuman mengajak anak-anak, teman-teman agen, anak muda yang mau jadi agen ya. Itu harus punya wawasan untuk belajar. Knowledge ya, Mi ya. Knowledge. Terus enggak, Mami nih dibilang kita harus punya buddy-buddy Wan. Ya, kita harus punya buddy. Buddy itu Terus apaan sih? temen yang mengingatkan. Lu udah berapa lu? Oh gitu. Ayo. Jadi penyemangat. Lu Uber lu
ya, kita Semangat, saling teman yang menyemangat, positif, teman yang teman positif. Jadi dia bilang, Cece, lu udah bisa berangkat, lu ke experience. Kayaknya gue nggak ngitung deh, gue kerja nggak pernah ngitung ya. Tuh gitu, pas liat, ya kok gue nggak dibilangin sih kalau gue bisa berangkat. Des, nggak bisa ngedaftar, Des. Karena telat. Pokoknya aku bilang sama CAO tuh, Pak, saya harus berangkat, pokoknya saya harus berangkat. Udah nggak bisa, Shan, katanya. Gitu. Terus gimana tuh? Ada yang mundur, Des. Untung ada yang mundur. Jadi Mami gantiin. Tapi jasnya jas laki-laki kegedean. Jadi kalau ngelihat foto itu ya, lucu ya. Gila ya. Ketawa gue, cikal bakal gue menjadi MDRT. Terus akhirnya pergi ke mana? Ke Amerika kan? Annual meeting. Terus waktu minta visa, anak-anak nih bilang, Mami kan yang paling tua, Mami jadi kepala geng. Oh iya deh, gue jadi kepala geng. Jadilah gue kepala geng. Ditanya, wah gue lawan aja tuh. Itu tuh si Amerika kan waktu minta visa. Dia bilang, kamu kan cuma agen, kamu bukan pegawai. Siapa bilang gue bukan pegawai? Saya bukan pegawai. You call my CEO. Biasanya lebih gampang ya visanya keluar kalau terus hanya keluar deh 5 tahun. And you know what? Begitu sampai di sana kan tahu kan kebawelan kita tuh kadang-kadang bermakna ya. Akhirnya aku bisa kenal dengan begitu banyak orang-orang hebat di internasional. Yes. Di industri asuransi. Nah, jadi pada waktu kita aplik 2015, I'm really happy ya. Aku bisa bawa menteri ya, Wan. Dan kerja sama anak-anak muda semua. Kita semua anak yang muda. paling tua aku doang, Desi. I know. Ya, yang paling tua. Udah gitu tau nggak? 2017 suruh kerja lagi, Des. Oh gitu. Terus? Nih dia pada nggak mau ngebantuin juga nih yang muda-muda. Gua ketok setiap perusahaan. Lu mau sini? Agent lu ada berapa yang ke aplik? Berapa ribu lah gitu ya? No, 350 agen dari Indonesia. Nah sebenarnya asuransi itu bagus banget ya. Jadi kita sebagai profesi ini kita saling connecting gitu loh. Nah kalau kita mau bantu orang, kita bisa bantu dengan cara-cara, banyak cara sebenarnya. Sampai Mami dibilang, Mami kenapa kayak setrikaan sih? Gitu. Nah itu sekarang timnya Siwan ada berapa banyak? Ada belum sampai 100 sih. Iya, tapi itu semua rata-rata milenial sama Gen Z. Ya, milenial sama. Ada satu yang ibu-ibu ada juga sih. Ada satu kamu punya. Ini ibu-ibu ya? Belum. Ada satu kamu punya anak yang juga bagus di financial planning. Iya. Terus dia pernah ngajak Mami, hebat loh. Dia pernah ngajak Mami gini, Mami kan itu ya di financial. Terus kenapa? Mami dukung aku dong. Dalam batin gue ngapain dukung lu? Mami dapat duit tahu Mami? Oh begitu denger duit berapa duit? Emang nih dia kuat banget. Mani gitu. Berapa duit? Kita pergi Mami training. Berangkatlah aku sama dia. Lumayan loh Wan. Ke Medan. Ke Surabaya, tahu nggak Wan dari mana? Itu yang bikin Mami tuh appreciate ya with your agen ya. Dia itu mengajarkan finansial ke refugee loh, Desi. Apa itu refugee? Itu yang pengungsi dari Afgan, dari mana-mana. Kau bilang, lu gimana lu bisa dapet gini? Ya Mami kan kita orang asuransi. Oh iya ya, gue kalah juga sama anak Gen Z ya, anak milenial. Jadi sebenarnya asuransi itu masih oke nggak sih? Masih kalau oke untuk generasinya sekarang ini dan seterusnya. Untuk menurut sekarang nih ya, menurut saya sih penting banget ya, karena yang punya asuransi di Indonesia itu cuma 5% ya. Saya cerita ke tim, waduh mau prospek siapa lagi? Jakarta aja ada 15 juta orang. Emang bisa habis? Sampai nanya begitu, gue mau prospek siapa lagi? Emang bisa gitu? Biasa mereka kan kadang-kadang yang namanya anak-anak itu kan suka down, baru ketemu orang 2 kali ditolak, down seperti itu. Nah kita harus buka mindset mereka, masih banyak. Nah Indonesia 280 juta itu belum kesentuh sebenarnya. Nah itu tugas kita sebenarnya. Nah caranya ya kita nggak boleh pakai cara dulu. Kalau cara dulu kan kita mungkin selling, salah penjelasan, investasi kita bilang tabungan, nggak bisa. Nah untuk zaman sekarang ya kita harus to the point,
Artinya apa? Kita ketemu orang ya harus kita harus memang menjelasin program ini gitu loh. Kenapa? Banyak kan agen-agen di luar sana kan yang bikin appointment bohong ya, udah lama gak ketemu, waduh saya ada bisnis ketemu. Nah, dia tahu-tahu juga asuransi. Siwan juga ada ini kan mau belajar AI karena AI itu besok agen asuransi ini sulit juga loh. Nah jadi gini, kalau jadi agen itu jadi agen asuransi itu harus belajar ya. Kita harus investasi dari leher ke atas. Iya. Jujur, saya orang suka belajar. Nah, harus inovasi nggak sih? Harus inovasi ya. Kalau misalnya kita ketemu gini loh, selalu kan dibilang gini, kita punya goal ya, tapi kayak sekarang nih pertengahan tahun itu agent banyak rubah goalnya. Sebenarnya nggak boleh rubah, mimpinya goal itu nggak boleh dirubah, caranya harus dirubah. Kalau kita pakai cara yang lama terus ya nggak kecapai. Nah jadi kita harus rubah caranya gitu loh. Mungkin biasa agent kan ketemu orang cuman sekali dua kali, tapi sekarang kan udah gampang, ada sosial media ya. Jadi kita bisa mungkin lebih banyak untuk TikTok ke orang gitu loh. Seperti itu sih. Walaupun gitu sentuhan manusia juga harus. Penting. Ada loh Mami Siwan, pernah tuh gue lihat terus saya jualan lewat TikTok. Nah itu gimana tuh? Jualan lewat asuransi. Jualan lewat TikTok. Iya. Sebenarnya menurut saya sih kalau di sosial media itu kita mengedukasi, lebih ke edukasi. Nah itu sebenarnya penempatannya salah nggak? Enggak juga sih, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih. Kalau untuk sekarang di sosial media kita bangun personal branding. Artinya apa? Kita bangun branding kita, image ya. Image kita gitu kan, orang harus nyari. Nah orang itu nggak beli sama kita cuma dua tuh Des. Satu belum trust sama kita, kedua dananya belum ada nih. Iya, benar. Jadi kita bikin gimana caranya orang trust sama kita. Karena kan bisnisnya kan financial ya, keuangan ya. Keuangan itu kan sensitif ya. Artinya orang harus percaya sama kita, orang baru mau taruh dana di kita. Nah, kedua ya kalau dia punya uang dia pasti cari kita. Tapi kalau dia nggak punya uang, kita prospek orang yang salah. Dia nggak punya uang, dia mau juga nggak bisa seperti itu. Nah, jadi kita teman-teman harus bangun yang namanya trust, kepercayaan. Jadi trust dulu, baru sama punya dana cari kita. Nah makanya kalau di sosial media itu bangun personal branding kita. Jadi bangun personal branding itu ya seperti yang tadi saya bilang dari awal lah, kita harus tulus, harus baik. Contoh deh agen milenial yang internasional. Siapa? Dia trustnya kan dia bangun dulu trustnya, and after that dia dipakai, dikenal di mana-mana. Siapa? Sanjay. Sanjay. Saya banyak belajar sama Sanjay. Sanjay bagus. Sanjay. Dia juga rada-rada kan tuh anak juga ya. Jadi dia tuh siapa sih? Mami. Rada juga. Siapa sih yang nggak kenal Sanjay ya kan? Ya kita belajar dari dia sih. Berteriak, Ratu gitu. Terus si Jason Black tanya, why you call Ratu to Jane katanya. Oh, she is a queen for everybody. Jadi gue bilang, gitu ya Sanjay. Karena gue queen kali gue bawel ya. Desi orang kenal gue karena gue bawel loh Desi. Iya punya image. Kalau Mami Jan itu identik dengan bawelnya gitu. Dengan bawel terus apa Wan? Selalu nanya, Wan lu udah sampai di mana? Yuli lu udah sampai di mana? Jadi udah mengingatkan. Where are you? Gitu. Where are you? Terus udah sampai di mana produksi lu? MDRT lu sampai di mana? Belum Mami. Tahun ini lu mau jadi MDRT nggak? Kalau lu nggak mau jadi MDRT, gua tendang pantat lu biar keluar gitu. Jadi kan kayak gitu ya. That's why I related with all the agent. Kenapa? Wan, anak muda juga kan harus belajar ya Wan. Harus. Itu penting banget sih ini. Tapi jangan juga kamu merekrut anak muda kayak ngerekrut MLM ya Wan. Enggak lah Mi, kita juga harus lihat-lihat. Mami kan tadi kita udah bilang yang berkaki dua kan, kalau dulu kan bilang yang berkaki dua tetap harus ditangkap. Yang punya nafas gitu ya. Jangan melayang gitu, yang melayang jangan ditangkap, nggak bisa ya. Iya karena gini, kan sekarang Mami kan capek-capek jadi representatif satu company dari Amerika. Gue kayaknya capek deh ngajarin anak itu dengan sistem lu harus begini, lu harus begitu, lu jadi agen. Terus kalau gue lihat anak Gen Z nggak mau belajar, karena anak Gen Z 7 luan kagak mau diem di training lama-lama, bener nggak? Iya. Jadi kita harus cari cara, gimana cara untuk coaching mereka. Nah terus gimana tuh caranya tuh? Kan lu banyak tuh Gen Z. Biasanya sih saya suka ngikut mereka tuh,
ngopi kek. Nah, coachingnya seperti itu. Nah, kayak ini nih nanti kita kan hari Kamis ini kita ada lari ya di GBK. Ya udah sambil ketemu sambil ngobrol seperti itu. Ya kayak begitu, guys. Untuk yang sekarang. Oke, jadi Siwan terus merekrut anak Gen Z. Ya. Karena begitu banyak anak Gen Z yang juga susah mencari pekerjaan. Betul. Ya. Betul. Mami sebenarnya punya ada yang bagus ya buat Gen Z sama milenial. Mami punya satu anak lagi pegawai S1, introvert banget. Mau disuruh jadi apa juga nggak bisa. Nah itu kadang-kadang yang membuat kita sedih. Jadi dia datang ke Mami, terus dia udah kerja di aku. Ya. Terus tapi dia introvert terus nggak tahu mesti ngapain gitu. Tapi introvert bisa jadi agent kok. Iya, bisa. Jadi bisa. Sekarang kita sudah ada Siwan, salah satu contoh daripada teman-teman milenial yang lain. Ya. Mami berharap Siwan bisa terus merekrut. Siwan ada pesan-pesan nggak Gen buat Z. teman-teman Gen Z dan milenial? Oh, pesan saya sih teman-teman harus belajar, ikutin prosesnya, lihat contoh banyak orang sukses di bisnis asuransi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, bisnis ini masih terbuka lebar buat semua orang. Seperti itu sih. Oke, sip. Seru ya obrolan kita kali ini karena edisi Waktunya. Iya, karena edisi kita kali ini kan mengenai bahas Gen Z dan milenial, dan kebetulan juga waktu juga kita terbatas dan gak kerasa udah di ujung program kita ini. Sahabat milenial dan Gen Z, semoga perbincangan ini menginspirasi kalian semua. Jangan lupa apa, Mi? Jangan lupa di subscribe dan di like. Dan nanti kita akan Dulu subscribe sama like-nya di mana? Di di Kabar Bursa, di channel Cuan Game. Ada Cuan loh, ada Cuan ya. Cuan Game. Wah, kalau Mami udah nggak bisa kena tuh, udah baby boomer. Oke, kalau gitu teman-teman sampai jumpa lagi di episode yang berikutnya. Stay tune terus, pokoknya kita akan mengundang narasumber yang sangat menginspirasi dan luar biasa. Saya Desi dan saya Mami Jane. Saya Siwan. Sampai jumpa. Bye bye.